ya sesudah zuhur ya juga 4 rakaat gitu ya. Nah, gitu ya. Wa ammal jumu'atu, adapun Jumat karang. Ya, gimana tuh? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'a raka'atin, dan adalah Rasulullah SAW tuh sholat sebelum Jumat 4 rakaat. Sama kayak Zuhur juga. Kalau kita kan 2 aja. Iya, kebanyakan. Iya, habis kabar qabliyah Jumat 2 rakaat, ya, enggak 4. Wa amma ba'daha, adapun sesudah Jumat, maka Rasulullah SAW yaqulu, dan Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an." Tuh, Nabi kata, apabila kamu salah seorang kamu sholat Jumat, maka sholatlah sesudah Jumat itu 4 rakaat. Gitu ya. Fa'in ya ajala ahadukum syai'un, kalau ya mentakjil, menyegerakan salah seorang kamu sesuatu, artinya kalau kita disibukin dengan sesuatu, fal yusolli rakaataini ya fil masjidi, maka sholatlah 2 rakaat di masjid, wa rakaataini fil baiti, dan 2 rakaat di rumah gitu ya. Kalau pengen tuh kalau ada kesibukan, nah jadi sembahyang dah 2 rakaat di masjid, 2 rakaat nanti tambahin di rumah tuh ya. Jadi sholat Jumat itu sama seperti sholat ya zuhur ya. Jadi qobliyahnya ba'diyahnya sama gitu ya. Nah, 4 rakaat qobliyahnya 4 rakaat sesudahnya gitu ya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksaru fi'lihi lahuma fil baiti, dan adalah Rasulullah SAW ya lebih sering, lebih banyak melaksanakan kedua rakaat tadi tuh ya fil baiti di rumah. Jadi Rasulullah tuh kerjakan di masjid 2 rakaat latihannya. Nah, nanti 2 rakaat di rumah. Kalau kita sih di rumah udah segan udah. Iya, ngaji dah sembahyang 2 rakaat ya. Batal aja kita udah wudhu udah batal lah nih, jadi jalanan udah batal udah ya, kagak mau wudhu udah kan gitu ya. Lagi mau sembahyang lagi belum batal juga kan. Sembahyang udah segan dah, udah nyampe rumah gitu ya. Nah, tuh ya. Wa kana Rasulullah aksaru ya min baitihi wallahu alam. Nah, itu zuhur ya, zuhur asar sama. Wa ammal asru ya, zuhur sama Jumat tadi ya. Wa ammal asru, adapun salat sunatnya rawatib ya di waktu asar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an. Nabi salat tuh sebelum salat asar 4 rakaat. Walam yusalli ba'daha syai'an. Nabi enggak salat sedikit pun itu. Artinya sesudah asar Nabi enggak ada salat tuh. Wa kana yafsilu baina kulli raka'ataini bitaslimi, dan Nabi pisahin antara 2 rakaat itu dengan salam. Artinya Nabi kerjakan tuh salat sunat ya asar 4 rakaat tapi 2-2 gitu ya. 2-2 tuh gitu ya. Nabi katakan wa yaqulu, Nabi bilang, man shalla arba'a raka'atin qoblal asri haramallahu badanahu 'alan nar. Siapa orang yang ya sholat 4 rakaat sebelum asar, Allah haramin badannya atas api neraka. Wa kana yaqulu katsiran, Nabi sering mengucapkan, rahimallahu mra'an shalla qoblal asri arba'an. Ya, Nabi bilang Allah berikan rahmat ya seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat ya, bukan 2, 4 rakaat tuh ya. Ini hadis ya. Kalimat rahimallah tuh bisa kalimat khobari atau kalimat insai. Kalau kalimat insai berarti Nabi doain ya gitu. Rahimallahu, mudah-mudahan Allah berikan rahmat orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Itu doa ya, kalimat insai. Nah, kalau kalimat khobari, Nabi kasih tahu orang yang sholat sebelum asar Allah berikan rahmat tuh sebelum asar 4 rakaat tuh ya. Tuh ya. Ini jangan ditinggal ya. Kalau kalimat tuh ya, nah, insai berarti kita dapat doa Nabi. Ya, Nabi kata tuh mudah-mudahan Allah berikan
ya rahmat orang yang sembahyang sebelum asar 4 rakaat. Nah, kan kita bisa jadi dapat doa Nabi tuh. Ya, itu. Ya jangan ditinggal gitu ya. Nah, surahnya tuh ya, apaan tuh sono? Izazul ya, wal adiyat, al qari'ah, al hakumut. Gitu ya. Tuh surahnya yang bagus gitu ya. Ya, yang ya udah dipilihin tuh oleh ya para ulama gitu ya, gitu ya. Baca izazul rakaat pertama, yang kedua wal adiyat. Nah, yang ketiga nanti baru apa ya al qari'ah dengan ya al hakumut tuh ya, gitu ya. Saya nggak hafal apa gitu ya, ya biar banyakan gitu ya, biar banyakan nyari pahala ya, mumpung hidup aja. Kalau udah mati kan nggak, iya, udah mati kagak kagak bisa begini lagi lah, udah lain lagi ya, tinggal bengong aja sudah ya, yang dia habis tinggal ngeliatin doang kan ya, orang yang hidup ya, yang mati bilang lu enak banget masih bisa ngerjain ya, kata yang hidup gue capek gitu ya, yang hidup kan gue capek gue segen kerjain, kata yang mati lu enak ya bisa kerjain, yang hidup kita gue capek ya, apalagi ada yang bilangin bid'ah gak boleh ya, hah? Iya pas dah gitu ya, itu ya. Nah, kalau yang mati kan kagak ada tuh yang begitu ya, beda-bedaan itu ya, oh itu ya. Nah, ya, yang mumpung dah ya, gitu ya, jangan sampai nyesel ya, kalau udah nyampe sono nggak bisa ngapa, nggak bisa apa, nggak bisa balik lagi, udah sono diam aja ngeliatin aja bengong ya, ngeliatin orang yang dapat ya, dapat bagian dapat apa semua, nah kita kagak ya, ini ya nggak enak ya, orang pada dapat berkat kita kagak ya, nah kalau aja ngeliatin iya kan didapat kiriman kita kagak gitu. Nah, nah dia gitu tuh Nabi doain tuh rahimallah ra'an sholat qoblal asri arba'an gitu ya. Nah tuh ya. Wa tahu Rasulullah SAW rakaatani qoblal asri, dan pernah ketinggalan Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum asar, faqada huma ba'dahu, maka Nabi qadain tuh ya 2 rakaat sesudah asar tuh ya, saking pentingnya ya, Nabi itu udah ketinggalan ya dikodokin itu ya. Ini. Waqala ya in nawa pada Abdul Qais saqaluni anhuma, dan Nabi bilang sungguhnya rombongan Abdul Qais itu membuat saya sibuk daripada sholat 2 rakaat tadi. Wa kanat Aisyatu radhiyallahu anha taqulu, dan adalah Siti Aisyah radhiyallahu an bilang, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'dal asri, Rasulullah SAW itu salat sesudah asar 2 rakaat, rakaat ini fil baiti ya, di rumah. Kenapa? Makhafatan ayyasyukka ala ummatihi, karena khawatir takut mempersulit kepada umatnya. Jadi Nabi itu ya di masjid dia kedapat kerjakan 1, nah 2 rakaat, nanti 2 rakaat digantinya di ya di rumah. Jadi bukan di masjid. Kenapa? Di masjid nanti takut jadi ya umatnya jadi pada yang persulit jadinya, kok ya habis bayang asar bayang lagi. Nah gitu ya. Nah ya jadi dikerjakan di rumah tuh. Wa kana iza shalla sholatan, dan adalah Rasulullah SAW itu apabila dia sholat suatu sholat dawama alaiha, maka Nabi itu mudawamain. Jadi Rasulullah tuh kalau udah sholat suatu sholat itu terus nggak pakai tinggal ya gitu. Jadi udah dikerjakan nih sholat nih ya, qobliyah ba'diyah, nah kadang ketinggalan dikodoin digantiin, itu kan namanya mudawamah gitu ya. Nggak kayak kita, kalau kita kan udah tinggalan ya udah dah kan gitu ya, nggak kayak apa ya, nggak pakai ntar ya gantiin gitu ya, agak gitu ya. Kalau Rasulullah tuh selalu ya mudawamah menjaganya tuh ya, dawamah alaiha. Wa saya di babil ati ya, akan datang nanti di bab yang berikutnya, ananah ya anisolati ba'dal asri, bahwa larangan sholat sesudah asar khosun bil gurubi,
yaitu khusus dengan terbenamnya matahari wa ma qablahu harimun lahu, ya, dan sebelumnya itu termasuk larangan gitu ya. Nah, wallahu alam. Wa ammal maghribu, adapun salat maghrib ya, sunat maghrib nih ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dan adalah Rasulullah SAW bersabda, baina kulli adzanaini salatun, yakni bil azani sani bil azani asani al iqamah. Nabi bersabda, antara setiap dua azan itu ada salat gitu ya. Jadi antara dua azan itu ada salat. Yang dimaksud dua azan di sini yaitu azan dengan qomat itu. Jadi antara azan dengan qomat di tengah-tengahnya ada kesunahan salat gitu kan. Nah, inilah yang dipakai oleh Imam Syafi'i gitu. Ada salat qobliyah maghrib, ada salat qobliyah isya, ya kan. Yang lain itu enggak gitu ya, bilang enggak ada tuh sunat qobliyah maghrib, enggak ada qobliyah isya juga enggak ada. Nah, kita Imam Syafi'i pakai nih hadis. Jadi antara dua azan itu ada salat itu ya. Jadi qobliyah maghrib sama qobliyah ya isya tuh gitu ya, gitu ya. Nah, alasan yang enggak ada tuh antara qobliyah maghrib itu lihat Rasulullah tuh ya, begitu dia datang tuh ke masjid enggak sholat, langsung qomat gitu. Itu alasan yang gitu, dan juga para sahabat-sahabat yang lain. Nah, alasan yang gitu karena Rasulullah sembahyang sunatnya di rumah, dan juga para sahabat tuh begitu masuk waktu maghrib mereka tuh masuk kepada syariah-syariahnya tuh ya, tempat mereka tuh ibadat gitu. Jadi mereka sembahyang sunatnya di rumah kan gitu. Ya Rasulullah kan selalu anjurin ya, kita kan sholatnya sunatnya itu di rumah kan gitu ya. Jadi yang ambil tuh pakai nggak ada tuh ya qobliyah maghrib itu karena dilihat Rasulullah datang ke masjid langsung sholat tuh, nggak pakai sholat sunat lagi gitu ya. Gitu ya. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda, shollu qoblal maghribi rakaatain liman sa'a khasyata ayat takizahan nas sunnatan. Ya, Rasulullah bilang, ya, salatlah kamu sebelum maghrib 2 rakaat liman sa'a, bagi yang mau. Nah, Nabi bilang pakai kalimat liman sa'a, kenapa? Khasyatan ayat takizat nasa sunnatan, takut ya orang-orang itu menjadikan sunnah gitu ya. Nah, gitu ya. Ini Rasulullah tuh bilang liman sa'a, yang mau gitu ya, enggak dilarang. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, walam yakun Rasulullah sallallahu, tidaklah ya Rasulullah sallallahu yusallil maghriba syai'an, Rasulullah tuh salat ya maghrib sesuatu tuh. Wa in nama amaron nas bi rakaatain, hanya saja Rasulullah tuh perintahkan orang untuk salat 2 rakaat. Pakanu iya batadiru nasawari, mereka tuh ya orang-orang itu ya, mereka itu buru-buru masuk ke tempatnya sholatnya tuh. Bayar kau huma, mereka rukuk lah di tempatnya tuh. Hatta anna rajulal ghariba, sehingga orang-orang yang asing tuh layadkhulal masjidah, dia itu masuk ke masjid, payak sabu, dia menyangka anna sholata qad suliyat, ya, bahwa sholat itu telah disolatkan. Kenapa? Lika sholat iman yusallihima, karena banyak yang sholat keduanya, sholat maghrib qobliyah maghrib gitu ya. Jadi ya riwayat ini mengatakan, jadi begitu tuh azan, nah para sahabat masuk kepada syariah-syariahnya, artinya tempat sholat-sholatnya sunnah ya, daripada sembahyang situ. Nah, sehingga tuh orang yang yang asing yang ketinggalan lihat, wah orang udah sembahyang itu udah pada sembahyang masing-masing gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, tuh ya. Tuh bahwa mereka juga para sahabat kerjain tuh sebelum maghrib. Ya, wallahu alam.
Amma ba'dal maghrib, adapun sesudah maghrib nih. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'daha rakaatain. Nabi sholat tuh sesudah maghrib 2 rakaat di baitihi, di rumahnya, ya nggak di masjid. Wa yaqulu, Nabi bilang, hazihi sholatul buyut. Inilah ya sholat ba'da maghrib, sholat di rumah. Fasolluha fi buyutikum, maka sembayanglah kamu di rumah kamu, gitu ya. Jadi bukannya di masjid, di rumah gitu. Wa kana Ikrimah radhiyallahu an yaqulu, dan adalah Ikrimah radhiyallahu an bilang bi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wa adbarus sujud ya, wa adbarus sujud ya, yaitu di sesudah sujud tuh, artinya sesudah sholat ya, mereka itu sholat di rumah tuh ya, itu sholat. Hiya rakaatani ba'dal maghrib, yaitu 2 rakaat sesudah maghrib tuh kita. Wa kana Huzaifah, dan adalah Huzaifah radhiyallahu an yaqulu bilang, ajilu birrakaataini, segeralah kamu dengan 2 rakaat ba'dal maghribi, sesudah maghrib. Fa innahuma yarfa'ani ma'al maktuba, karena kedua sholatnya ba'da maghrib itu diangkat oleh malaikat beserta sholat sewajibnya tuh. Nah dengan begini nih ada yang ngamalin ya, habis sembahyang apa tuh, habis sembahyang maghrib salam ya, istighfar bentar, naik mereka tuh pada sembahyang ya sunah tuh Pak dia. Nah habis itu baru wiridan gitu ya, ada yang begitu ya. Jadi ya mereka tuh karena pengen supaya tuh ada hadis, karena nanti dibawa tuh ke ya, nah, sholat kita dilaporin oleh malaikat dia beserta ya sholat fardunya tuh. Jadi sholat fardu maghrib kita mau sholat sunat ba'diyahnya tuh mau dilaporin. Hanya Nabi suruh tuh ajilu ya, segerain, artinya buru-buru. Jangan itu, kalau kita kan ya biasanya kan mengwiridan dulu tuh. Wiridan dalamu udah habis itu nah baru sembahyang ba'diyah. Nah, kalau ada satu tempat tuh daerah ya begitu. Jadi habis salam-salam istighfar langsung sembahyang tuh 2 rakaat ya. Nah, habis itu langsung terusin tuh zikirnya gitu ya, nggak pulang enggak ya, terusin zikirnya tuh, terus satu baca tuh yang belum dibaca sampai habis gitu ya, gitu ya. Gitu ya. Nah, ini mereka ya, ingin dibarengin tuh. Wafi riwayatin, dalam riwayatin bisa rakaat ini ba'dal maghrib masyaqqatan alal malaka ini ya, ditahan tuh 2 rakaat sesudah maghrib karena mempersulit kepada 2 malaikat. Jadi kalau kita tuh memperlambat 2 ya ba'da maghrib itu dibikin jadi ya repot malaikat gitu ya, gitu malaikat mau laporin dia di belum sembahyang ba'diyah ya, di mau apa digagak laporin ntar di sembahyang gitu ya, kan jadi bikin masyarakat tuh, bikin sulit malaikat tadinya gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan adalah Rasulullah SAW bilang, man sholla ba'dal maghrib sitta rakaatin lam yatakallam fi ma bainahunna bisu'in adalna bi ibadatis nata asarata sanatan wa ghufirat junubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Rasulullah SAW bersabda, siapa orang yang sholat sesudah maghrib 6 rakaat, dia tidak berbicara dengan sesuatu ya, pembicaraan yang buruk. Nah itu sama nilainya dengan ibadat 12 tahun, diampunin dosanya ya, sekalipun dosanya banyak seperti busa di laut tuh ya. Ini awabin nih itu ya, ba'dal maghrib tuh 6 rakaat. Wa man shalla ba'dal maghribi isrina rakaatan tuh. Siapa orang yang sholat sesudah maghrib 20 rakaat, banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah. Allah bikinin buat orang itu rumah di surga. Wakana Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu bilang, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'ataini ba'dal maghrib.
saya lihat Rasulullah SAW tuh sholat ya sesudah maghrib 2 rakaat ya fil masjidi. Fatawwala hima Nabi memperlamakan tuh memperpanjang pada kedua rakaat tersebut hatta tafarraqan nas kulluhum sehingga orang-orang udah misah daripadanya tuh artinya udah pada pulang gitu ya Nabi lamain tuh baca surahnya wa kana Anasun radhiyallahu anhu kana Rasulullah SAW kasiran ma yusallil maghriba ya adalah Rasulullah itu sering ya tidak sholat maghrib summa lam yazal kemudian senantiasa Rasulullah yusalli tatawuan ya kemudian Rasulullah itu sholat sunat hatta yunadiya lil isa'il akhir sehingga sampai azan isya akhir ini azan isya tuh gitu ya wa kanati sahabatu radhiyallahu anhum dan adalah para sahabat radhiyallahu an yarawna memandang anna fi zalika nazala qaulu ta'ala bahwa pada saat itu yaitu turunlah firman Allah kanu